Shalom saudara yang kasih dalam mata kuliah pembimbingan karakter dan formasi spiritual, yaitu tentang tanggung jawab orang Kristen dalam masyarakat. Baik, saya akan memulai presentasi ini. Ini adalah penafsiran dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16 tentang garam dan terang dunia. Menurut Alkitab ditunjukkan pada ayat 13, yaitu tentang garam dunia yang memberikan arti sebagai berikut. Garam dunia adalah sebagaimana garam diperlukan dalam melezatkan dan mencegah makanan dari pembusukan. Demikian pula orang percaya dan gereja harus merupakan teladan yang saleh dalam dunia dan harus melawan kebobrokan moral dan kekurangan yang nyata dalam masyarakat, yaitu satu, gereja yang menjadi yang kudus lagi melawan suasana yang kini meliputi dunia akan dimuntahkan oleh Allah yang terdapat dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 6. Lalu yang kedua adalah sebagai akibatnya mereka akan dibuang dan diinjak orang, yaitu orang percaya yang suam bersama keluarga mereka akan dihancurkan oleh hidup dan nilai-nilai masyarakat yang tidak beriman yang terdapat dalam Ulangan pasal 28 ayat 13, lalu di pasal 43, pasal 48, dan Hakim-Hakim pasal 2 ayat 20 sampai 22. Makna dari garam dunia adalah garam ditulis dalam bahasa Yunani, yaitu halas. Kata itu memiliki beberapa arti dalam memberi dipakai untuk pengawet makanan dari kebusukan dan menunjukkan hikmat kasih melalui sebuah ucapan. Dari arti di atas kita dapat menyimpulkan bahwa menjadi garam dunia harus menjadi berkat melalui apa yang kita ucapkan kepada semua orang. Setiap kebenaran yang kita ucapkan dapat memberikan rasa kepada kehidupan yang hambar di luar sana. Firman Tuhan yang kita ucapkan dapat menggemburkan kehidupan yang tandus dan mati. Firman Tuhan yang kita ucapkan dapat menunda kebusukan akibat sakit, penyakit, kemiskinan, ataupun kutuk. Ada lagi yang dunia seperti garam tadi, teman-teman. Kata terang diambil dari bahasa Yunani, yaitu pos. Sama seperti garam, di dalam arti terang terdapat fungsi. Beberapa fungsi dari pos, yaitu untuk menerangi sesuatu benda yang dapat membantu mata yang dibutuhkan bagi setiap tumbuhan dan untuk bertumbuh. Kehadiran dan teladan yang kita tunjukkan memberikan jawaban bagi orang lain ketika mereka melihat kita. Mereka yang hidup dalam gelap ingin hidup di dalam terang. Mereka yang tidak memiliki arah tujuan yang jelas menjadi mengerti bahwa hidup itu sangat berharga. Berharga di sini maksudnya adalah berharga di mata Allah dan juga berharga di mata manusia. Terkadang manusia itu menganggap kita tidak berharga, tapi Tuhan Allah menganggap kita sangatlah berharga karena kita adalah suatu ciptaan yang diciptakan Allah. Orang lain karena kita membuat mereka ingin berubah dan bertumbuh ke arah yang lebih baik, teman-teman. Yaitu tanggung jawab orang Kristen sebagai warga gereja. Tanggung jawab jemaat terhadap gereja adalah dalam ajaran Alkitab
meskipun Allah memberikan keselamatan kepada semua manusia yang dilahirkan ke dalam dunia, tetapi tidak banyak menerimanya. Oleh karena itu, kita yang beruntung harus bersyukur atas hadiahnya dengan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu tugas orang Kristen sebagai garam dan terang dunia. Salah satunya adalah dengan menjadi gerejanya. Untuk menjadi anggota jemaat gereja, seseorang perlu dibaptis dan kemudian bergabung dengan gereja. Ya, kayak seperti seseorang itu di dalam gereja, satu gereja itu harus perlu dibaptis terlebih dahulu sebelum jemaat itu menjadi jemaat yang utuh dalam gereja itu, seperti di gereja GKJW atau gereja Betani atau gereja GPDI atau gereja yang manapun yang menyediakan pembaptisan. Itu adalah suatu hal yang wajib, teman-teman atau saudara yang lain. Dalam hal ini kita perlu dibaptis untuk menjadi jemaat gereja situ. Seperti saya adalah salah satu dari jemaat GKJW, dan saya kalau mau menjadi jemaat GKJW, saya perlu dibaptis dengan cara berbeda dengan cara pembaptisan itu berbeda sekali, teman-teman. Yaitu kita harus melalui tahapan-tahapan yang kita harus lalui, yaitu tentang katekisasi. Katekisasi itu adalah suatu pengajaran yang harus kita ikuti dalam hal menjelang menjadi jemaat. Katekisasi dapat diikuti oleh siswa-siswi atau anak-anak remaja yang beranjak kayak SMP, SMA. Itu mereka mulai masuk ke katekisasi remaja atau seperti katekisasi remaja. Ada lagi katekisasi CD. Katekisasi CD itu adalah katekisasi untuk menjadi jemaat. SMA mau akhir, kita bisa mengikuti katekisasi CD. Seperti saya salah satu alumni katekisasi CD di dalam gereja saya. Jadi saya harus melewati selama beberapa bulan untuk bisa mengikuti pembaptisan CD supaya saya bisa dapat pembaruan dalam hidup saya. Gitu, teman-teman ya. Mari kita lanjutkan. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai jemaat gereja, seseorang yang memiliki hak dan kewajiban kepada gerejanya. Hak anggota gereja untuk gereja dalam memilih dan dipilih sebagai pejabat gereja, itu seperti kita bukan wajib ya teman-teman, maksud saya kita memiliki kewajiban dan hak dalam memilih. Itu seperti kalau ada pemilihan diaken, pemilihan pengurus gereja, itu kita harus perlu adanya hak dan kewajiban kita, teman-teman dan saudara yang lain. Sementara kewajiban untuk gereja adalah menjaga nama baik gereja Allah, melibatkan diri untuk di sini kita harus bisa menjadi jemaat yang baik ya, saudara. Di sini kita harus menjaga nama baik gereja. Kita nggak boleh sampai mencemarkan nama baik gereja. Kalau kita di luar gereja dan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, dan ada salah satu orang atau jemaat lain mengenali kita, pasti kita gereja kita akan
dikasih label, oh kita lanjut. Tentang menjaga nama baik gereja. Oh, kalau ada jemaat yang lain mengenali kita itu, kalau kita di luar gereja kita melakukan hal yang nggak baik, kayak seperti pergi ke klub malam, ke tempat-tempat yang tidak baik, tempat-tempat yang mana, dan jemaat lain itu mengenali kita, teman-teman atau saudara, kita bakal kasih label, oh itu bukannya jemaat gereja itu ya, kok di klub malam ya, kok di tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang nggak baik. Wah, pasti pendetanya nggak baik ini, mendidik mereka menjadi jemaat yang nggak baik. Jangan ya teman-teman, seperti itu. Jangan kita melakukan seperti hal itu ya. Kita harus bisa menjaga nama baik gereja kita, biar orang-orang mengenal kita itu, oh ini loh gereja ini jemaatnya tuh sangat baik dan sangat bermasyarakatnya sangat luas gitu, bisa menjaga gerejanya dan nama baik gerejanya dengan baik. Lalu kita bisa mempromosikan atau melayani di gereja kita. Kayak kita memiliki talenta apa, talenta bermain musik atau talenta yang kita miliki, tunjukkan teman-teman. Kalau teman-teman punya atau saudara punya talenta dalam bermain musik, tunjukkan. Jangan sampai kalian teman saudara pendam gitu. Dan kalian harus mempromosikan gereja teman-teman ke tempat-tempat yang belum mengenal Allah atau belum mengenal gereja kita. Kita harus mempromosikan hal yang baik. Ini loh gereja ini memiliki fasilitas yang baik loh. Seperti itu ya. Di sini kita akan memaparkan tanggung jawab gereja kepada jemaat secara lebih terperinci, teman-teman. Itu ada 8 tanggung jawab kepada gereja, yaitu 1, untuk memberikan diri mereka dibaptis. Seperti yang saya katakan tadi, sebelum mereka menjadi jemaat utuh di dalam gereja itu, mereka harus memberikan diri mereka dibaptis gitu. Lalu yang kedua, secara aktif bersekutu dengan Tuhan dan jemaat gereja lainnya. Yang ketiga, mematuhi dan menjadi pelaku firman Allah. Yang keempat, menghormati dan mendukung serta menaruh penuh kepercayaan kepada gembala gereja. Yang kelima, mengikuti firman Tuhan yang diajarkan menurut Alkitab. Yang keenam, menjadi setia dan bersedia berkorban gereja untuk kemuliaan Allah. Yang ketujuh, mengawasi gereja dengan menegur dan menasihati anggota jemaat ketika mengetahui bahwa dia bersalah. Yang kedelapan, yaitu menyambutnya lagi dengan ketika menyadari kesalahannya dan bertobat. Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya memiliki 2 fungsi, yaitu garam dan terang. Apa hubungan kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia? Sejak dahulu garam merupakan kebutuhan pokok untuk hidup manusia.
Garam memberi rasa lezat, memberi daya memelihara lama, atau mengawetkan sesuatu. Bahkan garam menimbulkan rasa haus akan sesuatu yang lain. Kenyataan sehari-hari inilah yang dipakai Tuhan Yesus untuk menyampaikan syarat yang mutlak perlu untuk meneruskan kabar baik kita, yaitu Injilnya sebagai santapan makanan lezat kepada masyarakat. Menjadi anak-anak terang. Alkitab mengajarkan kita agar kita hidup dalam terang Tuhan, di mana dari Tuhan Yesus yang menjadi cahaya. Dalam terang itu, salah satu sikap hidup kita dalam terang adalah hidup dalam kasih. Kasih adalah suatu sikap yang sangat mendasar dalam kehidupan setiap manusia. Hendaknya terang itu kita tunjukkan dan bukannya kita simpan cahayanya, yaitu dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Terang itu memberi dampak dan dapat dilihat orang lain. Kasih itu bukan sekedar menolong ataupun berbagi, tetapi kasih adalah bagaimana sikap iman kita. Kalau kita hanya menolong tetapi dengan paksaan, itu bukan kasih ya teman-teman. Kalau kita memberi tetapi tidak ikhlas, itu pun bukan kasih. Kayak kita memberikan sesuatu barang ke teman kita atau saudara kita, tapi kita memberinya dengan tidak ikhlas gitu. Itu pun bukan merupakan suatu kasih yang kita miliki ya, karena kasih mengajarkan kita untuk mengasihi dengan hati iman yang sungguh-sungguh untuk mengasihi. Jadi kita harus mengasihi saudara-saudara kita, teman kita, keluarga kita, atau siapapun di sekitar kita. Kita harus bisa mengasihi mereka walaupun mereka belum bisa mengasihi kita, teman-teman. Hidup dalam kasih pun berarti hidup untuk rendah hati. Nah, kita pun diajarkan untuk rendah hati, teman-teman. Jangan sombong ya dalam hal memiliki barang atau memiliki sesuatu. Kita jangan sombong. Kita harus bisa rendah hati, teman-teman. Rendah hati berarti selalu bersyukur untuk apa yang diterima. Tidak mengeluh akan kesulitan-kesulitan hidup. Nah, ini siapa ini yang pernah mengeluh? Kita diajarkan untuk tidak mengeluh, teman-teman, dalam kesulitan-kesulitan hidup kita. Tentunya kayak saya ya, saya sering mengeluh dengan apa yang saya alami minggu-minggu ini. Saya masuk asrama baru pertama kali, dan saya baru merasakan kehidupan di asrama itu seperti apa, teman-teman. Saya hampir setiap hari mengeluh, tapi saya meyakini sendiri kalau saya mengeluh tidak ada gunanya, teman-teman. Karena ya sama saja, meskipun saya capek, teman-teman di asrama pun sama-sama capek, teman-teman. Meskipun tidak suka, tapi saya tidak mengeluh. Saya akhirnya memutuskan tidak mengeluh, teman-teman, untuk berhenti mengeluh dalam kesulitan-kesulitan hidup saya. Karena orang yang memiliki sikap menjadi terang yakin bahwa cahaya Tuhan akan mengisi hidupnya. Ketika kita sudah hidup dalam terang, kita harus membawa terang itu kepada setiap orang di sekitar kita. Terang itu menghapuskan segala kegelapan. Ia meniadakan kegelapan
Hal ini seperti sama seperti kejahatan yang berarti absennya atau ketiadaannya dari sesuatu yang baik. Jangan kita biarkan terang itu hanya menyinari satu tempat saja, tetapi biarlah terang ini mampu menyinari semua tempat yang gelap. Maka marilah kita hidup menjadi terang dan membawa terang dalam dunia ini. Penjabaran dari garam dan terang. Sasaran orang percaya adalah serupa dengan Kristus dalam karakternya. Khotbah di bukit, yaitu dalam Matius 5 sampai 7, adalah ajaran Kristus yang membuat orang percaya menjadi serupa Kristus. Untuk mengerti pengajaran khotbah di bukit, seseorang harus menemukan kunci rahasianya. Lalu di Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, ini adalah suatu visi Kristus untuk semua murid-muridnya, yaitu terang dan garam. Adalah gambaran karakter. Karakter dalam bahasa Yunani yaitu ukiran atau ekspresi. Seperti patung adalah ekspresi dari penciptanya. Demikian juga garam dan terang adalah ekspresi karakter Kristus di dalam orang percaya. Kamu adalah garam dan terang, berarti seseorang sudah menjadi garam dan terang pada saat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan proses menjadi garam dan terang. Saat itu Kristus sudah mengukir karakternya dalam hati orang percaya. Jadi karakter Kristus sudah ada dalam hati setiap orang percaya. Perkataan Yesus demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Berarti karakter Kristus yang sudah ada dalam hati orang percaya harus diekspresikan keluar, supaya perkataan dan perbuatanmu terlihat keluar. Terang harusnya bersinar dalam kegelapan. Kalau tidak bersinar, maka tidak mengekspresikan karakter Kristus. Kedua, terang tidak bersinar di terang. Akibatnya terang menerangi terang menjadi silau. Garam. Jika tawar tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang. Dalam Lukas 14 ayat 35. Ladang dalam bahasa Yunani berarti kotoran manusia. Zaman Perjanjian Lama, orang Yahudi buang hajat di lubang yang digali sebelumnya. Sebelum ditutup, kotoran manusia ditaburi garam ya teman-teman, untuk mematikan kuman. Akibatnya orang Yahudi selalu sehat. Seharusnya orang percaya berguna untuk membunuh kuman dari kotoran dunia. Jika tidak, maka mereka akan dibuang dan diinjak orang, atau dalam artian tidak dianggap oleh masyarakat. Yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 13. Ini adalah makna garam dalam kitab suci ya teman-teman. Dalam Alkitab, garam memiliki peran yang menarik dan seringkali bertentangan. Garam bahan pokok manusia dan telah digunakan sejak zaman kuno dalam berbagai kebudayaan sebagai bumbu, bahan pengawet, disinfektan, bahan dan dalam upacara kurban sajian, dan juga sebagai alat tukar. Orang Ibrani baik selama masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru pun juga menggunakan garam ini teman-teman dalam kehidupan mereka ya.
Lalu di dalam Imamat pasal 2 ayat 13 dan Yehezkiel pasal 43 ayat 24 menunjukkan dengan jelas bahwa garam merupakan bahan korban penting dalam agama orang Ibrani kuno. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Yang tertulis di dalam Imamat pasal 2 ayat 13. Juga garam harus ditaburkan di atas kurban bakaran. Yang tertulis di dalam Yehezkiel 43 ayat 24 dan juga menjadi bagian dalam ukupan yang dipersembahkan di bait Allah. Bisa teman-teman lihat di Keluaran 30 ayat 35, bahkan seorang bayi yang baru lahir dibaluri dengan garam, seperti yang bisa kita baca dalam Yehezkiel pasal 16 ayat 4. Kelahiranmu begini waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibendungi dengan lampin. Di samping itu, garam juga memiliki makna simbolis yang digunakan secara luas dan berbagai macam arti di Israel kuno. Dalam kitab Bilangan dan 2 Tawarik memperkenalkan makna dan simbol penegasan suatu persahabatan antara pihak, atau disebut juga dengan perjanjian garam. Bisa teman-teman lihat di dalam Bilangan pasal 18 ayat 19 dan 2 Tawarik pasal 13 ayat 5. Pada kenyataannya, makan garam bersama pada zaman dahulu dan juga sampai sekarang adalah tanda persahabatan di beberapa wilayah Mediterania. Dikatakan oleh Dr. John Bergsma dalam bukunya berjudul New Testament Basic for Catholics, menjelaskan makna garam dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 berbunyi, pada suatu hari ketika ia mengambil garam bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, pada permulaan ayat itu berbunyi sunalizomenos, yang secara literal berarti ketika mengambil garam, yang merupakan frase Yunani yang bermakna makan bersama, karena bangsa Yunani menyajikan garam setiap kali mereka makan sebagai bumbu. Dalam Injil, kita bisa menemukan bahwa Yesus memanggil para muridnya sebagai garam dunia dengan menambahkan pernyataan berikut. Kita lanjutkan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dalam Matius pasal 5 ayat 13. Dan juga dalam Injil Markus pasal 9 ayat 50, Yesus mengingatkan untuk selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Dalam konteks ini, garam digunakan untuk menunjukkan kapasitas untuk memelihara, memurnikan, dan membersihkan, sama seperti api yang membakar ketidakmurnian dan mengubah segala sesuatu
mencegah substansinya sendiri, yaitu dengan maka garam mencegah kerusakan, menghentikan pembusukan, dan memelihara segala sesuatu yang terkena garam itu. Singkatnya, garam melindungi sesuatu dari pembusukan. Maka jelas sekali bahwa Yesus mengundang para muridnya untuk memelihara niat baik yang akan menyedapkan hubungan positif antara manusia dan mencegah komunitas rusak supaya komunitas itu terpelihara dengan baik, ya teman-teman. Menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Arti tanggung jawab, dalam kata bertanggung jawab terkandung dua arti yang penting, yaitu tanggung dan jawab. Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab diterjemahkan menjadi responsible, yang dibentuk dari dua kata, yaitu respon dan able, yang masing-masing berarti memberi jawaban dan mampu. Dengan kata lain, dalam kata responsible terkandung makna kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Di sini kita melihat ada kesamaan makna kata responsible dengan tanggung jawab. Dalam bahasa Indonesia, keduanya sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Tanggung jawab dan kedewasaan. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan dalam hidupnya. Misalnya, pada usia mudanya, setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Inilah waktunya mereka mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupan di tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar, yang bernama keluarga. Dan setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Sebagai individu, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Sebagai orang Kristen, sudah tentu kita mempunyai kelompok yang lain dalam hidup kita, yaitu kelompok gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan keluarga, masyarakat, dan gereja kita. Sumbangan ini tentu sebanding dengan tingkat usia, kedewasaan, dan kemampuan kita masing-masing. Sewaktu kita masih kecil, kita masih lebih banyak menerima bantuan dari orang-orang di sekitar kita kan, untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anggota keluarga, masyarakat, dan gereja yang baik. Namun hal ini tidak boleh berlangsung terus-menerus dengan cara demikian. Jadi teman-teman, waktu kita masih kecil, kita sering meminta bantuan ke orang-orang di sekitar kita ya, kayak keluarga, masyarakat, dan gereja. Meminta bantuan mereka dalam hal mengambil barang yang kita tidak kita capai. Tapi setelah kita dewasa, kita harus malah sebaliknya, kita harus membantu mereka, bukan mereka yang membantu kita, tetapi kita yang harus membantu mereka, teman-teman. Pada saatnya kelak kita akan dituntut untuk menyumbangkan peranan yang semakin besar,
Jadi contohnya kayak di gereja, kita kalau waktu kecil kita belum bisa menjadi apa-apa ya teman-teman di gereja, tapi setelah kita dewasa kita bisa menyumbangkan peranan kita dalam gereja, yaitu menjadi pengajar sekolah minggu atau menjadi singer atau menjadi pemusik di gereja ya. Sekarang bandingkan dengan seorang pemalas yang tidak mau menggunakan waktunya untuk mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam masyarakat kelak. Apa yang akan terjadi kelak ketika ia menjadi dewasa? Mungkin sekali ia tidak mampu memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat luas. Bahkan besar kemungkinan ia akan menjadi beban masyarakat. Misalnya menjadi pengemis atau menjadi warga masyarakat yang kurang produktif. Jadi kalau seorang pemalas ini sering tidak menggunakan waktunya dengan baik teman-teman. Mereka sering bermalas-malasan sehingga mereka menjadi beban masyarakat ataupun beban keluarga, beban gereja juga. Mereka bahkan mengemis dan meminta-minta dan mereka tidak mampu untuk mencari pekerjaan, mencari nafkah teman-teman. Presiden John F. Kennedy dari Amerika Serikat pernah berkata kepada rakyatnya, "Don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country." Artinya, jangan bertanya apa yang dapat diberikan oleh negaramu kepadamu, tetapi tanyakanlah dirimu sendiri apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu. Di dalam Alkitab kita menemukan kisah Nehemia, seorang bangsa Yehuda yang diangkat menjadi juru minum Raja Artasasta dari Persia. Ini adalah jabatan yang sangat strategis dan terhormat. Tentu banyak orang yang sangat menginginkan agar dirinya diangkat raja untuk menduduki jabatan itu. Namun suatu hari Baginda mengamati bahwa Nehemia tampak muram mukanya. Raja bertanya, "Apa yang mengganggu pikiranmu?" Nehemia pun menceritakan kegundahan hatinya, "Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Ya teman-teman bisa lihat dalam Nehemia pasal 2 ayat 3 teman-teman ya. Prinsip hidup di tengah kemajemukan. 1. Membangun kerukunan hidup umat beragama. Dalam konteks Indonesia dengan masyarakat majemuknya, setiap orang Kristen bertanggung jawab untuk membawa damai. Itu yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 9. Lalu Rinimati mengungkapkan bahwa sebagai warga negara yang baik, orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kerukunan sebagai upaya mewartakan shalom. Shalom itu dalam arti damai sejahtera ya teman-teman. Shalom bisa menurut bahasa Ibrani itu artinya sejahtera atau kesejahteraan. Demikian pula dijelaskan oleh Obiantoro bahwa untuk menciptakan kebersamaan dan sikap saling pengertian setiap umat beragama perlu membangun kerukunan sebab realita kemajemukan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, perlu peran positif. Kerukunan bukan hanya dalam perbedaan agama sesama umat beragama, sama juga dituntut untuk hidup dalam kerukunan. Bahkan lebih dahulu menjaga kerukunan hidup internal sesama agama.
hingga mampu hidup rukun dengan umat beragama lain. Rasul Paulus menegaskan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dan jemaat Korintus memberikan nasihat agar para anggota jemaat memelihara kesatuan dan keberlainan dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6 dan Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Rasul Paulus memberikan nasihat yang sama bahwa kewajiban umat Kristen memelihara kesatuan dalam keberlainan. Artinya, umat Kristen harus menghargai perbedaan dalam persekutuan, serta menjunjung tinggi persatuan. Perbedaan tidak harus menjadi pertentangan, sehingga menimbulkan perpecahan. Nuhamara mengatakan kerukunan adalah sikap saling mengakui, menghargai, toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam masyarakat multikultural sehingga umat beragama dapat hidup rukun dan damai dan berdampingan. Yang kedua, melakukan penguatan iman dalam lingkungan keluarga. Fungsi pendidikan adalah mengarahkan pada kemandirian yang menuju kedewasaan dalam Kristus. Rini Mati pun mengungkapkan bahwa gereja dan warga jemaat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sebuah pembinaan rohani, dalam konteksnya bisa di gereja atau keluarga, dengan tujuan agar pertumbuhan rohani dan keyakinan imannya lebih kuat dalam menghadapi berbagai perubahan. Demikian pula dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Noti dan Darmawan menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang majemuk, peran pendidikan untuk menguatkan iman sangatlah penting, menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga keagamaan dan lembaga keluarga untuk memperkuat iman mereka. Obiantoro mengungkapkan bahwa dalam hubungan antar agama dapat timbul tantangan untuk mempertanyakan kebenaran iman Kristen. Obiantoro kemudian menekankan bahwa bagi kaum Injili dalam membangun relasi dengan penganut agama lain dalam bingkai masyarakat multikultural diperlukan penekanan pada iman Kristen dan kebenaran-kebenaran Alkitab. Dengan iman Kristen yang kuat, seorang Kristen dapat membangun hubungan dengan orang lain dan tidak menjadi menurun imannya. Keyakinan akan kebenaran iman Kristen merupakan nilai penting bagi kaum Injili di Indonesia. Yang ketiga, menampilkan kasih. Kasih merupakan salah satu nilai kehidupan dalam kekristenan. Darmawan menjelaskan bahwa salah satu nilai penting dalam kekristenan untuk menjaga perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat adalah nilai kasih yang dilandasi oleh kasih Kristus. Dalam konsep perdamaian yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln dan Amale, kasih memegang peranan penting dalam minimalkan konflik di tengah-tengah masyarakat majemuk. Nilai kasih merupakan nilai yang didasarkan pada perintah Tuhan, yaitu Wibowo berpendapat bahwa perintah yang paling utama dalam Alkitab adalah perintah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, yang terdapat di hukum Taurat, ya teman-teman.
dikatakan kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pendapat Ibowo menunjukkan bahwa kasih adalah nilai mendasar dan terkait dengan relasi dengan Tuhan dan sesama manusia. Ismail menegaskan bahwa Alkitab mengajarkan bahwa kasih adalah hukum terutama dan dari semua hukum. Dalam Imamat pasal 19 ayat 18 dan di Matius 19 ayat 19, lalu di pasal 22 ayat 39, di dalam Markus 12 ayat 31, dan Lukas pasal 10 ayat 27, lalu ada lagi di Roma 13 ayat 9 dan Galatia 5 ayat 14. Dari surat Yakobus justru ada lebih ditekankan bahwa jika seseorang menjalankan hukum yang utama, maka orang tersebut berbuat baik. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 8, kasih juga adalah buah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22, dan seorang Kristen dituntut untuk menampilkan buah roh tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh sebab itu, seorang Kristen perlu bergantung pada pertolongan Roh Kudus untuk melakukan kasih dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Kehidupan dalam masyarakat adalah kehidupan yang dinamis dan terus berubah. Menghadapi perubahan yang terus terjadi di tengah masyarakat yang majemuk, segala mengungkapkan bahwa ada tanggung jawab dari umat Kristen untuk mengasihi sesama, sebagaimana ajaran dan teladan Kristus kepada para murid. Hal itu sejalan dengan tugas kekristenan yang harus menyatakan kasih Allah dalam dunia. Kasih memegang peranan penting untuk meminimalkan terjadinya konflik, kemudian untuk membangun relasi yang saling percaya dan membangun. Bagi seorang Kristen, kasih ditunjukkan kepada Allah, sesama manusia, dan diri sendiri. Sesama manusia dalam konsep kekristenan adalah setiap manusia, baik sahabat, keluarga, hingga musuh. Dalam pengajarannya, Yesus Kristus menekankan agar setiap orang percaya melakukan kasih tersebut secara nyata. Contoh dari sikap terhadap yang dianiaya dalam Lukas 10 ayat 30. Yesus mencontohkan dalam Lukas 10 ayat 31 sampai 35, ada seorang imam Lewi dan seorang Samaria. Dari tiga orang tersebut, justru orang Samaria yang memberi pertolongan pada seorang yang dirampok oleh. Tampak jika ada perbedaan sikap pada tiga orang tersebut, dan Yesus menggunakan kisah tersebut untuk memberikan penekanan tentang melakukan kasih. Seorang Samaria menunjukkan sikap mengasihi dengan tulus dan sungguh-sungguh kepada seorang yang tidak dikenalnya. Memahami perbedaan. Mengacu pada penciptaan manusia dalam Kejadian 1 dan 2, tampak jelas bahwa Allah menciptakan manusia dengan perbedaan. Manusia pertama yang Ia ciptakan adalah laki-laki, kemudian dari laki-laki Ia menciptakan perempuan.
Laki-laki dan perempuan adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai perbedaan, tetapi perbedaan tersebut adalah perbedaan yang saling melengkapi. Dermawan menjelaskan bahwa perbedaan bukanlah sebuah akar permasalahan. Perbedaan dalam bingkai kebinekaan adalah kekayaan bagi bangsa Indonesia yang multikultural. Demikian pula pendapat Abraham Lincoln dan Amale, perbedaan bukanlah sebuah sumber masalah, melainkan sebuah kekayaan untuk saling melengkapi. Abraham Lincoln dan Amale menekankan bahwa perbedaan perlu dimaknai dengan baik agar memperkaya dan memperlengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya untuk minimalisir konflik dalam masyarakat yang multikultural. Rumbi dalam kajiannya terkait manajemen konflik menekankan bahwa perlu sikap menghargai perbedaan agar meminimalkan prasangka buruk. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa orang Kristen harus menanggalkan keyakinan imannya, melainkan membangun sikap menghargai perbedaan menggunakan nilai-nilai kekristenan. Jadi kita harus bisa memahami perbedaan ya teman-teman. Kita tidak harus meninggalkan keyakinan iman kita, tapi kita harus menghargai perbedaan orang-orang di sekitar kita ya. Kayak perbedaan pendapat, kita harus menghargai itu teman-teman. Jangan kita sampai tidak kita hargai. Bisa saja orang itu nanti kedepannya bisa membenci kita kalau kita terus-terusan tidak bisa menghargai pendapat mereka. Jadi kalau kita berpendapat, mereka pun tidak akan menghargai kita teman-teman. Jadi kita harus menghargai terlebih dahulu sebelum kita dihargai oleh orang lain ya. Secara umum, setiap masyarakat dan agama apapun tidak mengajarkan untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap orang lain. Dalam konsep kekristenan tersebut, dalam wahyu umum yang terkandung dalam nilai-nilai kehidupan setiap masyarakat, tugas seorang Kristen di tengah kemajemukan adalah memahami perbedaan sehingga dapat memberi respon baik dan tepat. Pada dasarnya, dalam kehidupan bermasyarakat tidak perlu terjadi hubungan yang menegangkan antara berbagai kelompok selama ada sikap saling memahami. Karena perlu sikap saling memahami dan sikap saling menghormati tidak akan terjadi tanpa ada yang memulai, maka perlu ada yang terlebih dahulu memulainya. Sesuai dengan nilai kasih seperti yang telah dikemukakan di atas, maka untuk membangun sikap saling memahami, seorang Kristen memiliki tanggung jawab untuk terlebih dahulu memulainya. Nilai ini sejalan dengan Roma 12 ayat 10 menekankan bahwa agar seorang Kristen memiliki sikap saling mengasihi dan saling mendahului untuk memberi sebuah hormat. Teman-teman, kita sudah sampai kita masuk di kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil adalah prinsip-prinsip hidup Kristen di tengah masyarakat majemuk, yaitu harus memiliki kerukunan hidup dengan yang berbeda agama dan kerukunan hidup dengan sesama umat Kristen. Kemudian pendidikan agama Kristen dalam keluarga sangat penting agar dapat menanamkan iman Kristen pada anak-anak sehingga mereka mengetahui kebenaran
yang akan menjadi modal dalam kehidupan di masyarakat yang multikultural. Kasih merupakan nilai utama dalam kekristenan, dan nilai tersebut harus ditampilkan dalam kehidupan di masyarakat yang multikultural. Masyarakat yang multikultural adalah masyarakat yang penuh dengan perbedaan. Oleh sebab itu, perlu menyikapi perbedaan tersebut dengan baik. Dalam menjaga hubungan baik di masyarakat majemuk, perlu memahami perbedaan tersebut dan meresponinya dengan baik. Bagi seorang Kristen yang berada di tengah masyarakat majemuk, beberapa prinsip tersebut berikut perlu dicermati, teman-teman ya. Yaitu yang pertama, harus memahami perbedaan dengan keberagaman agama di Indonesia. Kita harus bisa memahami perbedaan agama di Indonesia ini, teman-teman. Jadi jika kita memiliki teman yang berbeda agama dengan kita, mereka memiliki agama Islam, Hindu, Konghucu, dan Buddha, kita harus bisa memahami mereka, teman-teman. Karena Tuhan Yesus mengajarkan sendiri kepada kita bahwa kita harus menerapkan kasih dalam hidup kita. Meskipun teman-teman kita itu berbeda agama dengan kita, teman-teman ya. Lalu yang kedua, di dalam keluarga Kristen, kehidupan rohani harus benar-benar memahami prinsip kebenaran dari Alkitab. Dalam keluarga Kristen, kehidupan rohani harus menjadi peranan atau penekanan penting. Yang ketiga, tidak hanya memiliki identitas sebagai orang Kristen, tapi harus benar-benar memahami prinsip kebenaran dari Alkitab. Yang keempat, mampu untuk mentransfer hidup dalam kasih seperti ajaran firman Tuhan. Yang kelima, memiliki kehidupan yang mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dengan tidak membuat kegaduhan atau tindakan anarkis di tengah masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Yesus memberkati.